Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece seharusnya sedang rebahan selama 1 minggu akibat dari pihak majalah Weekly Shonen Jump yang libur, karena memang pekan depan adalah waktu liburan untuk orang-orang Jepang. Namun hal tersebut tidak memadamkan semangat para opa-opa Korea untuk terus bergerilya demi mendapatkan seencrit soap iller untuk disajikan pada seluruh nakama opler sekalian. Yap, One Piece chapter 1022 mendapatkan judul Hanagata atau Popular Person, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti seseorang yang populer. Judul kali ini merujuk pada sosok Marco yang sepertinya memang populer di kalangan bajak laut kebun binatang milik Kaido. One Piece chapter 1022 diawali dengan pengumuman kekalahan dari seluruh anggota Tobiropo ke penjuru Onigashima. Yap, kekalahan Tobiropo ini diawali dengan page 1 yang mendapatkan boge mentah dari sang Yonko Overbohai, Big Mom. Kemudian dilanjutkan dengan kekalahan ulti berkat kombinasi serangan petir dari Nami dan Zeus. Kemudian kekalahan Wowo yang berhadapan dengan sang tukang parkir kapal Sanigo, Jinbe. Lalu Sasaki yang dikalahkan oleh Franky. Dan terakhir yang paling tragis adalah kekalahan dari Black Maria dari sang iblis hitam, Nico Robin. Itu artinya pertarungan para eksekutif Kaido pasti akan segera diperlihatkan. Di sisi lain, dikatakan jika Onigashima dalam waktu 15 menit lagi akan mendarat di ibu kota bunga. Shin pun berpindah. Kali ini memperlihatkan pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju. Dalam soap iller kali ini belum dijelaskan lebih lanjut bagaimana pertempuran dari kedua ninja burik ini. Apakah nantinya akan ada benturan Rasengan dan Chidori pada pertarungan Raizo melawan Fukurokuju? Jika ada, pasti akan sangat membagongkan. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan pertarungan antara Killer melawan sang dukun beranak, Basil Hawkin. Dalam soap iller ini juga belum dijelaskan lebih lanjut bagaimana pertarungan mereka. Namun Hawkin telah menyantet Kid dengan kekuatan buah iblis Warawara no Mi miliknya. Dimana jika Hawkin terluka, maka luka itu akan ditransfer pada Kid. Dan jika Hawkin mati, maka Kidlah yang akan menjadi almarhum. Shin kemudian kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan pertarungan di panggung utama kastil milik Kaido. Sanji terlihat bertarung melawan dua All-Stars milik Kaido sekaligus, yaitu King dan Queen. Sanji pun terpental dan mengatakan jika dia akan kesulitan apabila melawan dua orang itu sekaligus. Di sisi lain, Perospero berniat untuk menembakkan panah permen sugusnya ke arah Sanji. Namun tiba-tiba Nekomamushi datang menerjang Perorin. Dan pertarungan antara si kucing garong melawan Perorin si permen sugus pun dimulai dengan motif untuk membalaskan dendam dari kematian Pedro. Perospero akan kembali kesal karena dia pasti difitnah oleh Nekomamushi perihal kematian Pedro. Padahal Pedro sendirilah yang melakukan bunuh diri. King mencoba menyerang Zoro yang masih rebahan. Namun Marco berhasil menahan serangan dari King tersebut. Marco pun mengatakan jika dia dahulu pernah mendengar suatu ras yang dapat menghasilkan dan memanipulasi api, di mana ras tersebut tinggal di atas Red Line. Itulah mengapa King mendapatkan julukan sebagai King the Wildfire, dan di punggungnya pun terdapat api yang menyala-nyala. Dan dari perkataan Big Mom, Kinglah satu-satunya yang tersisa dari rasnya. Apakah punahnya ras King ini berhubungan juga dengan Tenryubito? Karena yang kita tahu jika Tenryubito saat ini tinggal di atas Red Line. Zoro pun akhirnya kembali pulih berkat suntikan obat kuat yang diberikan oleh sang Ming Domba Garut. Yap, meskipun Zoro telah pulih, namun masih ada efek samping dari obat kuat Cap Ahong yang disuntikan pada Zoro. Jika efek obat itu habis, maka Zoro akan terkena 2 kali lipat dari luka yang telah dia dapatkan sebelumnya. Di akhir chapter, Zoro dan Sanji menyerang King dan Queen secara bersamaan, serta digambarkan dalam 2 halaman penuh. Zoro pun berkata, jika kita memenangkan pertempuran ini, Sanji pun melanjutkan, ya, kita akan semakin dekat pada... Sanji dan Zoro pun berkata secara bersamaan, Luffy yang akan jadi Raja Bajak Laut. Benar-benar kalimat yang sangat membagongkan yang keluar dari kedua mulut sayap sang Raja Bajak Laut ini. Sudah dapat dipastikan jika Sanji yang akan melawan Queen, sedangkan Zoro yang akan melawan King. Karena sudah menjadi hal yang lumrah jika Zoro mendapatkan lawan terkuat kedua di kubu musuh, sedangkan Sanji melawan musuh terkuat ketiga, di mana pada saat arc Alabasta saja Zoro melawan Mr. One, sedangkan Sanji melawan Mr. Two. Sedangkan di arc Enies Lobby, Zoro melawan Kaku, dan Sanji melawan Chiabura. Sanji yang melawan Queen akan sangat cocok, apalagi Oda membuat plot jika Queen adalah mantan cem-ceman ayahnya Sanji, Vince Smoke Judge.
Sepertinya, dalam pertempurannya nanti akan sedikit terungkap masa lalu dari kelompok penelitian mereka, dan bisa saja akan sedikit menyinggung mengenai Dr. Vegapunk yang masih misterius. Lalu pertarungan Zoro melawan King akan sangat cocok, mengingat King juga adalah seekor pendekar pedang, di mana saat dalam mode Pteranodon, dia tak bisa mengeluarkan serangan fatal. Namun saat dia menggunakan pedangnya, dia mampu memotong sayap Marco, meskipun hal itu pun sia-sia. Apalagi kemampuan memanipulasi api dari Rush King juga sudah mampu diatasi oleh Zoro. Mengingat saat ini Zoro sudah mampu menggunakan teknik membelah api milik Kinemon. Yap, sebenarnya masih ada pertempuran yang belum di-highlight oleh Oda Sensei, yaitu pertempuran antara Inuarasu dengan Jack. Padahal Jack juga merupakan salah satu All-Stars-nya Kaido. Lalu pertarungan antara Diaz Drake dengan Apo juga belum diperlihatkan lagi oleh Oda Sensei. Selain pertempuran yang semakin memanas, ada satu hal lagi yang patut diperhatikan, yaitu Onigashima yang siap menabrak ibu kota bunga. Kasus ini sangat mirip dengan peristiwa di Alabasta, di mana kru topi jerami harus berpacu dengan bom. Satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Kaido. Dan satu cara lagi yang dapat dilakukan adalah dengan berubahnya Momonosuke menjadi dewasa. Dan perubahan naganya juga pasti akan berubah menjadi besar. Sehingga Momo bisa mengeluarkan awan kuningnya untuk menahan Onigashima agar tidak menabrak ibu kota bunga. Sembari Luffy bertarung melawan Kaido, dan kasusnya akan seperti sangkar burung milik Doflamingo di Dressrosa. Yap, meskipun minggu ini Shop Healer-nya keluar, namun minggu ini manga One Piece tetap libur. Karena yang Mimin telah utarakan di awal, jika pekan depan adalah pekan liburan di Jepang. Yos nakama, itulah Sencerit Shop Healer untuk manga One Piece chapter 1022. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.